Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد ابن أحمد ابن محمد ابن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال تعالى, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabannallaha, dan janganlah menduga siapa? Menduga, sungguh menduga siapa engkau Allah kepada Allah, ghafilan, menduga lupa, amma, dari sesuatu atau tentang sesuatu, amma, tentang sesuatu, ya'malu zalimuna, ya'malu, yang berbuat, az-zalimuna, siapa orang-orang zalim, al-kafiruna, orang-orang kafir, min ahli Makkah, dari kalangan penduduk Mekah. Jangan dikira Allah itu lupa. Allah tidak bersifat lupa tentang apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir Mekah. Apa saja perbuatannya? Menyakiti Nabi, menghalang perjuangan Nabi, memfitnah Nabi, menuduh, mencerca, mencemooh Nabi dengan berbagai gelar tuduhan yang merendahkan, dikatakan gila, dikatakan tukang sihir. Jangan dikira Allah lupa dengan perbuatan mereka. Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan tidak pernah lupa. Sehingga ketika kita disunnahkan atau dianjurkan pada saat lupa membaca, bahkan menjadi muakkad ketika dalam satu amalan ada rangkaian rukun yang terlewati dalam sholat, misalkan ditambah dengan sujud sahwi, menunjukkan betapa lemahnya diri kita yang memiliki sifat lupa. Apakah bacaan dalam sujud sahwi itu subhanalladzi man la yashu? Nah, di sini menunjukkan zat yang tidak pernah sahwun, apalagi ghaflah, ya. Sahwun saja
Tidak. Sahwun itu keteledoran, kelalaian, lupa yang masih ditolerir karena sifat kemanusiaannya. Tapi kalau ghaflah ini lebih kepada lupa yang akibat kelalaian. Berbeda orang yang sudah hati-hati tetapi masih saja lupa dengan orang yang memang dia tidak hati-hati akibat dari ketidakhati-hatiannya, maka benar apa yang terjadi pada umumnya, dia akan teledor dan lalai lupa. Innama yuakhiruhum, hanyalah yuakhiruhum, menunda Allah. Yuakhiru, menunda siapa? Allah, hum, kepada mereka, bila azabin, dengan tanpa siksa. Baiklah, memang waktu itu mereka kaum kafir Quraisy tidak segera mendapatkan siksaan, selalu menentang kepada Nabi. Tunjukkan, datangkan ancaman yang engkau sebutkan itu. Katanya kalau menentang Allah, menentang Nabi, menentang Al-Quran, menentang Islam, akan ada azab. Datangkan segera. Nah, kemudian penundaan itu bukan karena memang tidak akan disiksa, tetapi ada saat yang tepat. Salah satu peristiwa yang sangat menyakitkan adalah ketika perang Badar. Itu baru di dunia. Dan Badar ini sebenarnya bentuk keringanan penyiksaan yang diberikan pada kaum kafir Quraisy. Wa illa, kalau melihat sejarah umat-umat yang terdahulu, ya langsung dimusnahkan, luluh lantak, sama dengan rata dengan tanah, ya. Nah, bentuk adanya peperangan sebenarnya itu adalah bagian dari rahmat, sehingga terseleksi siapa yang masih akan bertaubat dan siapa yang memang benar-benar membangkang. Berbeda dengan siksaan yang tiba-tiba turun secara tiba-tiba di saat mereka sedang tertidur lelap. Tidak ada sempat untuk berpikir ulang, ya, karena sedang lena, terlelap setelah biasanya menikmati kedurhakaan. Semalam suntuk, pesta pora dengan segala macam kemaksiatan. Pagi menjelang fajar, pada saat tertidur lelap, ya, biasanya suasana menjelang fajar ini ada angin semilir yang menambah ngantuk. Pada saat itu telah turun adab. Itu terjadi pada umat-umat terdahulu. Tetapi pada umat Sayyidina Muhammad tidak. Masih diajak perang dulu, sehingga berpikir ulang. Dalam peperangan masih ditawan, sebagian ditawan, ada yang masuk Islam. Ini bagian dari rahmat. Tetapi orang orientalis menulisnya dalam tulisan mereka dengan sangat subjektif, dengan sangat tulisan yang memang propaganda, ya, untuk menghancurkan Islam, bahwa Islam ini adalah agama perang, agama penindasan, agama kekerasan, barbar dan semacamnya. Ini desain mereka untuk menampilkan Islam yang keras dan kasar. Padahal jika melihat merunut sejarah panjang kehidupan manusia, tidak demikian. Azab yang diturunkan kepada umat terdahulu lebih memedihkan. Nah, penundaan ini innama yuakhiruhum, sehingga nanti mereka akan merasakan siksa itu di akhirat. Ya, ini sebenarnya bagian dari sifat baik Allah Subhanahu wa taala, ya. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kapan penundaannya? Pada hari ditunda, pada hari tashkhasu, yang menyaksikan secara langsung. Fihi, pada hari itu, al-absar, mata kepala, jadi menyaksikan secara langsung. Lihauli ma tara, karena kebingungan, suasana yang mencekam, kan,
ma tara, apa yang melihat, absar itu. Yuqalu, dikatakan syakhsun basar, seseorang melihat. Sun basar fulan, ai fatahahu falam yughmithu, artinya dia membuka, membelalakkan mata, tidak memejamkannya. Jadi benar-benar melihat secara terbelalak, menyaksikan langsung, tidak memejamkan mata, tidak kalau tidak dipejamkan tapi apa? Menyipitkan ya. Melihat hanya dengan sebagian kelopak atau apa? Menyipitkan mata. Jadi kalau melihat dengan terbelalak sangat terlihat jelas objeknya. Tapi kalau menyipitkan mata, ada sebagian yang boleh jadi tidak terlihat karena tidak seluruh kelopak mata terbuka. Ini tashkhasu berarti melihat dengan terbelalak, dengan melihat penuh, menggunakan retina, bola mata. Muhti'in, musri'ina, segera, mereka itu segera. Halun, muqni'i, rafi'i, mengangkat, ru'usihim, muqni'i ru'usihim, mengangkat kepala mereka, menengadahkan kepala mereka ila sama'i, ke langit. Terbelalak dengan spontan, dengan tiba-tiba melihat ke langit ya. La yartaddu ilaihim tarfuhum, tidak kembali kepada mereka tarfuhum, kelopaknya, basaruhum, penglihatannya, tak ketep, tidak memejamkan mata. Begitu terbelalak langsung terpaku, diam, terbelalak, tercengang ya, tak ketep sekali. Wa afidatuhum, sedangkan adapun hati mereka, lubuhum, hati mereka itu hawaun khaliyatun, kosong, tapekeken, tercengang ya. Tercengang itu kan biasanya disertai ekspresi mata terbelalak, mulut menganga ya, alis membentuk apa biasanya, boleh jadi melengkung atau mengernyit karena ketakutan. Nah, disinilah kemudian dikatakan hatinya kosong. Orang tercengang begitu, orang dalam kekagetan ya, kosong, minal akal li faz'ihim, kosong dari akalnya sudah tidak berpikir, kosong, blank, karena kekagetan mereka, keterkejutan mereka. Kira-kira ada apa kan gitu, sesuatu yang mengejutkan pada hari itu ya. Apa kira-kira yang disaksikan? Allahu a'lam, siksaan semacam apa. Wa anzir, dan ingatkanlah mereka, beri peringatan mereka itu, wahai Nabi Muhammad. Khawif ya Muhammad, berikanlah efek takut kepada mereka, wahai Muhammad, annas, kepada mereka manusia, al-kufar, yang kafir. Yauma, akan suatu hari, ya'ti, yang datang pada hari itu, hum, kepada mereka, al-adabu, siksaan. Huwa, adapun hari itu, hari yang datang siksaan kepada mereka, yaumul qiyamati, adalah hari kiamat. Fayaqulul ladzina zalamu, kemudian berkata siapa orang-orang yang zalim, zalamu yang zalim siapa, alladzina kafaru, yang kufur, siapa alladzina, rabbana, ini ucapan mereka setelah terbelalak, hatinya kosong, tercengang. Rabbana, wahai Tuhan kami, akhirna, tundahlah untuk kami, bi an taruddana ila dunya, dengan mengembalikan engkau. Nah, engkau mengembalikan kami ila dunya, ke dunia. Minta dikembalikan ke dunia. Hatta dikembalikan ke dunia. Mau hidup di dunia yang mana? Kiamat sudah terjadi, bumi sudah hancur berkeping,
Rindu kepada kehidupan yang mana sudah tidak ada tempat tinggalnya. Ya. Oh, mungkin akan minta kehidupan baru. Ya, ini hayalan mereka saja, karena kebingungan masih minta belas kasih kepada Allah. Ya. Tundalah kami ila ajalin qaribin, pada waktu yang dekat. Minta waktu lagi, sebentar saja. Nujib da'wataka, kami akan menyambut ajakan engkau ya Allah, bitauhidi, dengan bertauhid. Ya kasih, terlambat. Kalau sudah nyawa sudah melewati kerongkongan, ya sudah tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Wa nattabi'ir rusulah, dan kami akan mengikuti ittiba kepada para utusan. Kenapa para utusan? Ya, karena sebenarnya kalau mengikuti Nabi Muhammad SAW sama halnya dengan mengikuti para utusan yang lain. Atau maknanya di sini adalah umat-umat yang terdahulu pun akan berkata seperti ini. Umatnya Nabi Musa yang dulu ingkar kepada Nabi Musa, umatnya Nabi Isa yang ingkar kepada Nabi Isa, umatnya setiap nabi akan minta penundaan waktu kiamat agar dikembalikan lagi ke dunia, diberi waktu sebentar saja untuk bertaubat. Ini penyesalan yang sangat merugi. Beruntunglah ketika seseorang meskipun di dunianya pada masa awal atau pertengahan dia sempat menyimpang, dia sempat terjerembab dalam lumpur dosa, kemudian bangkit kembali dan bertaubat, itu masih ada harapan baik. Bahkan bisa jadi menjadi orang yang selamat, dan dengan taubatnya dia menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat sebelum terlambat. Karena itu jangan dicela ada orang bertaubat. Ya, ma'furuna taubat. Ya. Apa manfaatnya dan apa pentingnya mencela? Yang ada hanya kerugian. Yang mencela rugi. Sesuatu yang dicela pun tidak pantas untuk dicela, karena celaan yang paling tepat itu nanti di hari kiamat. Orang-orang yang sudah terlambat bertaubat dan masuk neraka, itu yang pantas mendapatkan cacian, celaan, cemoohan. Tapi kalau di dunia, dampingi untuk bertaubat. Jangan-jangan orang yang mencela itu terbalik, dia mencela orang yang bertaubat, malah akhirnya dia yang su'ul khatimah. Fayuqalu lahum, kemudian dikatakan pada mereka, taubikhan, hali dicemooh, ya, ejekan, cemoohan, awalam takunu, apakah tidak ada kalian semua itu aqsamtum, dahulu bersumpah kamu sekalian, halaftum, bersumpah siapa kamu sekalian, min qablu, sebelumnya, fid dunya, di dunia, malakum, apa lakum bagi kamu sekalian, min zawal, min zaidah, ya, kenapa kamu sekalian kok berubah, anha, dari sumpah itu, ilal akhirati, ke akhirat. Dulu kan kamu sumpah tidak akan ikut Rasul, tidak akan beriman, tidak akan bertauhid, ya, lambak kan apa sumpah kan? Ada suara seperti itu nanti. Nah, sumpah ini pernah dilakukan oleh orang-orang kafir semasa di dunia demi untuk membantah, menolak ajakan para Rasul, termasuk kafir Quraisy membantah Nabi dengan sumpah serapanya demi patung-patung berhala mereka, menyebut demi Lata dan Uzza dan semacamnya akan menghabisi Nabi, akan menghentikan dakwah perjuangan Nabi. Nah, begitu sampai di akhirat, ada suara malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencemooh. Mana sumpahnya? Dulu kalian di dunia itu bersumpah untuk tidak beriman, sekarang kok kemudian menelan sumpahnya sendiri, ingin beriman, ingin ditunda kehidupan akhirat ini agar hidup kembali di dunia meskipun sebentar
untuk bertaubat. Kan tak taubat. Kan tak tetia orang iman, tak tauhid, tak berjaga pangeran. Asom. Kalau cacian ini masih di dunia tidak seberapa, tapi ketika cacian ini sudah di akhirat, ya, dalam keadaan susah, tidak ada siapapun yang bisa dijadikan penolong, sementara neraka sudah siap menyambutnya, ya. Terus ada cemoohan kayak gitu. Bayangkan di dunia saja ada orang sudah jatuh tertimpa tangga, kemudian dalam keadaan sakit masih diledeki, tulat, ya. Dan begitu. Nah, ini dunia yang masih ada kesempatan untuk kembali bangkit dan tidak jatuh lagi. Tapi di akhirat mau kembali kemana? Wasakantum, dan mendiami kamu sekalian, fiha, di akhirat itu. Ya, sini sudah tempat tinggalnya kamu, sudah. Fi masakinil ladzina zalamu, di tempat tinggalnya orang-orang yang zalim. Zalim kepada siapa? Anfusahum, pada dirinya sendiri. Dengan apa kezalimannya? Bil kufri, dengan kekufuran. Minal umami sabiqah, dari kalangan umat-umat yang terdahulu. Sini tempatnya kamu kumpul sama orang yang zalim, ya, kumpul sama Fir'aun, Haman, Qarun. Ini kumpul sini sudah. Begitu. Jadi kalau umat Nabi Musa ada Fir'aunnya, umat Nabi Muhammad, siapa Fir'aunnya umat Nabi Muhammad? Ya, Abu Jahal. Fir'aunnya Nabi Musa masih akan berucap, hampir berucap iman, ya. Namun kemudian dengan malaikat, ada satu keterangan, dengan malaikat sengaja dipercepat itu, ya, sehingga tidak sempat. Ya, walaupun informasi tentang itu jadi pertanyaan, apakah malaikat setega itu sehingga tidak memberi kesempatan rahmat kepada Fir'aun? Boleh jadi karena sudah dinas orang ini celaka, maka untuk mempercepat proses kecelakaannya, malaikat berperan tugasnya, sehingga mulutnya penuh dengan air laut. Cara akan berimannya pun kesulitan. Saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel, bulat kan gitu ya. Tidak bisa menyebut saya beriman kepada Allah. Saya beriman dengan apa yang telah diimani oleh, bulat. Jadi orang yang kalau sudah terkunci mati hatinya dan dinas di Lauhil Mahfuz sebagai orang yang celaka, di akhir hayatnya akan kesulitan. Nah, ini yang ditakuti banyak orang. Salah satu amalan yang bisa mempermudah di akhir hayatnya melafadzkan kalimat tauhid, ya semasa hidupnya ahli zikir. Salah satu tujuan para dai mempopulerkan, memasyarakatkan tahlil itu adalah mungkin orang ini selama hidupnya di dunia masih fasik, masih maksiat, ya, kadang ada jahiliyahnya tapi tidak sampai syirik, ya. Mungkin di akhir hayatnya dengan berkat tahlil dia selamat, kan begitu. Nah, karena tahu bahwa tahlil ini bisa menyelamatkan seseorang di akhir hayatnya, setan tidak akan tinggal diam. Setan akan berusaha, ya, dibikin malas untuk ikut bertahlil. Tetapi kan itu untuk orang awam. Nah, orang-orang yang cerdas bagaimana caranya? Dimasuki. Itu bid'ah, itu dhalalah, itu sesat. Nah, pada akhirnya karena sudah dikatakan tahlil sesat, nah ini orang tidak akan mau tahlil dan matinya bisa mati su'ul khatimah. Cara setan, pinter-pinternya setan untuk kemudian menghalangi orang berbuat baik. Kira-kira apa tujuannya? Orang dibikin tidak senang kepada para aulia salihin. Orang dibikin tidak mau tabarrukan, ya. Loh, kan alasannya bagus itu, agar tidak musyrik pada Allah. Oh iya memang. Tapi tahukah Anda hati seseorang? Apa perbedaan tipis antara menghormat, ya, makhluk dengan makom makhluknya dengan menghormat Allah sebagai Al-Khaliq? Kan berbeda.
Sama halnya kemudian ada seseorang ya, yang dia itu mencium raja, mencium orang yang punya pejabat penting dalam keduniaan dengan penghormatan yang luar biasa, dan mencium seorang yang itu adalah orang terkasihnya, orang tuanya, gurunya. Boleh jadi bentuk penghormatannya sama, mencium tangannya sama, tapi apa perbedaan keduanya? Yang satu ingin dapat jabatan, yang satu ingin selamat dari kezalimannya seorang penguasa, maka dia harus pura-pura ikut menghormat. Tapi yang ini ikhlas karena dia orang tuanya, karena dia adalah gurunya, menciumnya pun dengan ciuman yang penuh penghormatan, takzim ya. Karena di tangannya ada keberkahan ilmu, atau kalau itu orang tua karena di tangannya ada keberkahan mencari rezeki yang halal, maka dicium tangan orang tuanya, ini yang telah menyuapi saya rezeki yang halal, kan gitu. Tidak sama dengan mencium pejabat karena takut di penjara, takut tidak dapat santunan, kan, tidak dapat bantuan lain. Begitu cara setan. Bagaimana kemudian orang-orang pandai pun tidak mau beramal soleh, tidak mau bersolawat Nabi, tidak mau bermaulid Nabi, tidak mau ziarah kubur, yang itu ada keberkahan luar biasa. Dan setan faham, kalau kemudian orang-orang ini tabarukan pada salihin, habis saya. Karena cahayanya tempatnya orang saleh ya, cahayanya makbarahnya orang saleh membakar setan. Sudahlah, jangan baca Yasin, Yasin tok yang dibaca ya, karena dia mampunya Yasin. Ngaji Yasin saja sudah lafadznya tidak benar, banyak yang salah, kan? Apalagi ngaji Quran, karena dia orang awam. Ngaji Quran, khutmin Quran, orang awam diajak ngaji Quran yang panjang-panjang. Sudahlah, ini karena tingkat awamnya, digiring dulu dari yang paling mudah untuk dia. Belum bisa Yasin, kulhu saja, sepanjang hidupnya kulhu saja, ya tidak apa-apa. Nah, ini amalan yang semacam ini mau dihabisi. Begitu sudah tidak mau mengamalkan itu karena dalilnya dolalah, ada semacamnya, akhirnya dia sibuk dengan pekerjaan atau mengaji dengan pengajian hati yang sombong, merasa paling benar, merasa paling selamat. Na'udzubillah min dzalik. Wa tabayyana, dan menjadi terang, menjadi jelas, lakum bagi kamu sekalian, kaifa fa'alna, bagaimana kami berbuat, bihim terhadap mereka, minal uqubati, berupa siksaan. Falam tanjazu, maka tidaklah terlaksana. Falam tanjazu itu taknya dua kali, taknya satu, tak nun zai. Injaz kan terlaksana. Wadarabna, dan menjelaskan kami, bayanna kami, lakum kepada kamu sekalian, al-amsal, perumpamaan-perumpamaan. Jadi metode Al-Quran untuk menjelaskan dengan perumpamaan-perumpamaan. Fil Qur'ani, di dalam Al-Quran. Ini falima ya, falima tanjazu. Mengapa tidak melaksanakan kamu sekalian?
Falima ta'tabiru, mengapa tidak mengambil pelajaran kamu sekalian? Jadi bukan falam tapi falima tanjazu. Kenapa tidak melaksanakan? Sudah jelas kami menjelaskan akibat buruknya orang-orang yang nanti di akhirat. Ini kan ilmu masa depan. Dibongkar rahasianya, diberitahu nanti di akhirat orang-orang yang kafir itu akan menyesal. Sudah dikasih tahu, dapat bocoran. Kalau dunia itu adalah tempat ujian, nah kita ini sudah dapat bocoran dari Al-Quran. Nanti orang yang tidak lulus ujian itu masuk neraka. Loh, kok malah tidak mau melaksanakan? Oh, tidak percaya saya kalau ini ujian. Ya, salahnya siapa tidak percaya? Kenapa tidak mengambil pelajaran? Sudah banyak tanda-tanda yang Allah tunjukkan. Ya, kenapa ada binatang ini perilakunya seperti ini? Ya. Kenapa ada tanaman ini pertumbuhannya seperti ini? Falima ta'tabiru, kenapa tidak mengambil pelajaran? Saya kira tanaman ini hanya hiasan saja. Saya kira hanya untuk menyejukkan mata saja. Tidak sesederhana itu. Semua ada maknanya. Kenapa kayu? Sama-sama kayu, tapi kualitas kerasnya berbeda. Sehingga ini digunakan untuk bangunan. Ini tidak bisa, lapuk. Ini akan mudah digerogoti, rayap. Sama-sama kayunya. Ya. Bahkan ada kayu yang lebih keras atau sama dengan kerasnya besi. Sehingga tidak mudah lapuk dan bisa digunakan untuk rumah dalam kurun waktu yang cukup lama, bisa berabad-abad lamanya. Ada rumah kayu sampai ratusan tahun. Fa'tabiru, kenapa nggak diambil pelajaran? Oh, ternyata kayu yang tangguh itu seperti prinsip hidup. Nah, kalau kemudian kayu itu bagaikan kalimat thayyibah, ada orang yang punya keteguhan iman seperti teguhnya kayu yang keras itu. Nah, bagaimana pohon kurma itu bisa bertahan di padang pasir yang tanahnya sangat lemah, tetapi dia bisa bertahan dari angin gurun, dari badai, dari berbagai macam situasi musim yang ada di gurun pasir. Kenapa pohon kurma itu bisa bertahan? Ternyata ada satu keunikan para petani kurma kalau ingin menanam kurmanya dan tangguh, itu di atas biji kurma yang ditanam diberi bongkahan batu yang cukup besar. Maka kurma ini sebelum bisa mengangkat batu yang besar itu, dia akan menancapkan akarnya sedalam-dalamnya agar bisa mengangkat batu itu. Esongka betul, ramuan kadal. Nah, ketika akarnya kurma ini ke dalam, kokoh, dia akan tumbuh kuat ke atas. Oleh karena itu orang yang hidupnya diterpa banyak beban, ya, masih kecil sudah dia harus bekerja sendiri, ditinggal orang tua dalam keadaan yatim piatu atau broken home atau apa, dia tangguh, mondok biaya sendiri misalkan. Tunggu nanti setelah dewasa, orang ini akan tangguh menghadapi ujian kehidupannya. Berbeda dengan orang yang kemudian nih Jumat kirim ya, lakuna boleh kirim, nangis, birnyi, korong mau lihat, pulang coba lihat seperti apa, tak tadi orang birnyi. Ya. Tapi orang yang sulit, ya, 6 tahun tidak pulang, ya. Mau pulang gimana? Memang rumahnya jauh juga. Nah, karena situasi semacam itulah dia akan jadi orang yang besar, tokoh masyarakat, hebat, ya, kuat. Diterpa fitnah apapun di masyarakatnya, saya sudah melewati ini. Datang lagi fitnah baru, sudah saya pernah mengalami situasi ini. Ya. Di lockdown, sudah saya pernah lockdown juga. Tapi kalau tidak pernah, dia akan cengeng nangis. Nah, pelajaran bagi kita bahwa pengalaman hidup itu berharga. Waqad makaru, dan sungguh menipu daya mereka itu bin Nabi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makrahum, dengan tipu daya mereka, haitsu aradu, sekiranya aradu menginginkan mereka kafir Mekah itu, qatlahu menginginkan terbunuhnya Nabi, ingin membunuh Nabi, au taqidahu, atau ingin
mengikat Nabi, au ikhrajahu, atau ingin mengusir Nabi. Wa indallahi makruhum, dan di sisi Allah tipu daya mereka. Ai ilmuhu, ilmunya Allah, Allah Maha mengetahui rencana tipu daya mereka itu, au jazahu, atau di sisi Allah lah balasannya. Wa imma kana, dan jika ada makruhum tipu daya mereka, dan tidaklah, maka in bermakna ma, tidaklah ada makruhum tipu daya mereka itu, wa in azuma, meskipun besar tipu dayanya itu, skenarionya, strateginya, rancangannya besar, ya, tidaklah ada tipu daya mereka itu litazula, sirna minhu, tidaklah bisa litazula, menyingkirkan minhu darinya, aljibalu, gunung, tidak bisa digeser oleh gunung, tidak bisa menggeser apa, gunung. Al makna, maknanya apa itu? La ya'ba'u bihi, tidak bisa mengisinya. Wala yadurru, tidak membahayakan, illa anfusahum, kecuali kepada diri mereka. Ya. Kalau gunung semakin tinggi dan kokoh, tidak bisa digeser gunung itu. Nah, Nabi ini lebih tangguh daripada filosofi gunung yang tangguh itu. Tak kunjak, gunung tak kunjak. Nah, Nabi ini meskipun diterpa gelombang apapun, gempa apapun, imannya, keteguhannya tidak berubah sama sekali. Semua itu malah berbahaya untuk diri mereka sendiri, orang-orang kafir. Wal muradu bil jibal, dan yang dimaksud dengan gunung-gunung di sini, huna di sini, qila haqiqatuha, dikatakan hakikatnya gunung. Makarnya mereka itu tidak akan bisa mengubah suatu prinsip, atau maknanya gunung tidak akan berubah. Wakila syariat Islam, dikatakan juga gunung itu adalah gambaran syariat Islam. Jadi syariat Islam ini seperti gunung yang tidak akan tergugah sedikit pun, tidak akan tergoncang sedikit pun, tidak akan bergeser sedikit pun, meskipun ada tipu daya, ada gempa, ada upaya untuk menggesernya, untuk merobohkannya. Al-musyabbah biha, yang diserupakan biha dengan gunung. Jadi syariat Islam diserupakan dengan gunung, fil qarar, dalam keteguhannya, ketetapannya, wasabat, dan ketetapannya, tetap kokoh, tidak berguncang. Wa fi qiraatin bi fathil lamin, dan dalam bacaan yang lain dengan fathah lamnya, la tazula minhul jibal. Wa raf'ul fi'li, dan rafa'nya fi'il, tazulu. Fa in mukhaffafatun, dan innya in mukhaffafah, in wa in kana makruh. Wal muradu, dan yang dimaksud adalah ta'dhimu makrihim, menilai besar makar mereka, menganggap besar makar mereka. Wa qila al muradu bil makr kufruhum, dan dikatakan bahwa yang dimaksud dengan makar itu adalah kufurnya mereka. Wa yunasibu, dan sesuai dengan makna bahwa makar adalah kufur mereka, al-tsaniyati, atas yang kedua. Takadus samawatu, nyaris hampir apa, langit itu yataqattarna minhu, runtuh, ya. Yatafattarna, ya. Yatafattarna minhu. Fattar, gunung. Nah, di sini takhirrul jibal, yatafattarna. Terbelah, langit terbelah, tasadda.
langit terbelah. Minhu, oleh sebab itu makar. Wa tanshaqqul ardu, dan terpecah, terbelah bumi. Wa takhirul jibal, dan nyaris runtuh apa gunung. Hadda, berkeping-keping. Wa 'alal awwali, dan menurut yang pertama, ma quri'ah wa ma kana, tidak dibaca, dan wa ma kana, dan tidaklah ada, ma kana wa in kana, ma kana. Fala tahsabannallaha, maka janganlah menduga, janganlah menduga engkau, sungguh janganlah menduga engkau, Allah, kepada Allah, mukhlifa wa'dihi, menyalahi janjinya. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Rusulahu, kepada para utusannya, bin nasri, dengan pertolongan, pasti akan ada pertolongan. Innallaha, sesungguhnya Allah, azizun, maha menang, maha perkasa, ghalibun, maha menang, perkasa, la yu'jizu, tidak bisa melemahkannya, syai'un, sesuatu pun. Dzuntiqam, yang memiliki siksa yang pedih, siksa yang keras. Mimman asahu, terhadap orang yang durhaka kepadanya. Udkur, ingatlah wahai Nabi Muhammad, yaumah, pada hari, tubaddalul ardu, diganti apa, bumi, ghairal ardi, selain bumi yang sekarang ini, wassamawatu, dan langit juga diganti, ya. Huwa yaumul qiyamah, hari itu hari di mana bumi diganti bumi yang lain, langit pun diganti langit yang lain. Ini langit di sini langit yang rendah di atas bumi, bukan langit ke-1, ke-2 hingga ke-7 yang ada penghuni para nabinya di sana, bukan. Fayuhsyarun nas, kemudian dikumpulkan siapa manusia, ala ardi bayda, di bumi yang putih, naqiyan, cemerlang, putih kemilau. Kama fi hadithi sahihain, di hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Warawa Muslimun, dan meriwayatkan siapa Imam Muslim, hadis suilan Nabi, hadis tentang ditanya Nabi SAW, ainan nas yauma idin, mana manusia pada hari itu. Qala, bersabda Nabi, ala sirat, di atas sirat. Ini perjalanan melampaui neraka sudah. Wabarazu, dan keluar mereka, kharaju, keluar mereka, minal kuburi, dari kubur. Kenapa dikatakan baraz? Baraz ini kan tampak. Biasanya kalau di paling depan bariz, ya, dhamir bariz, dhamir yang tampak. Mubarazah, perang tanding, ditampakkan di depan sebelum peperangan. Barazu, kenapa? Karena muncul dari dalam tanah, seperti kecambah yang baru muncul. Tapi ini adalah manusia. Dikatakan bahwa akan ada hujan sebelumnya. Hujan ini airnya seperti aroma sperma. Kemudian dari balik tanah mekar, retak mekar, tumbuh manusia satu-satu. Dari mana dicipta manusia? Dari tulang ekornya itu, atmud janab, yang tidak dihancurkan. Jadi hari kiamat, proses hari kiamat, dari tanda-tanda kehancuran semesta ada 8, ya, yang tidak hancur. Arsh, al-qalam, al-lauh, lauhul mahfud, ya. Kemudian al-kursi, kemudian surga, kemudian neraka, kemudian ruh, kemudian adbul. Nah, ini tulang ekor, tulang kodok katanya. Dari situlah kemudian bentuk manusia akan kembali, unsur-unsur genetiknya akan dikembalikan lagi. Tapi sayangnya ada orang yang sudah berupa seperti binatang wajahnya, ya, ada yang juga tumbuh, dibangkitkan kembali tanpa wajah, ya. Termasuk orang yang akan berubah itu dengan karakternya, karena selama di dunia dia punya karakter
mirip karakter binatang itu. Nah, ini berarti ada hubungan dengan pengambilan pelajaran. Kenapa Al-Quran seringkali darabal amsal, mencontohkan dengan suatu perumpamaan. Kenapa ada hewan ini, binatang ini, tumbuhan ini, dan ketika nanti di akhirat dibangkitkan dengan wajah binatang yang beragam karena karakter buruknya, menunjukkan bahwa seharusnya kita cerdas-cerdas di dunia, jangan sampai seperti karakternya binatang ini. Ya, ada seperti karakternya semut, dia menimbun makanan. Tetapi ada karakternya burung, dia tawakal, makan hari ini ya untuk hari ini, esok untuk esok. Pagi lapar, sore-sore petang kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Tidak perlu menyimpan seperti semut yang punya gudang. Ya. Ada yang seperti itu manusia. Meskipun dalam tataran tertentu, bukan cemoohan, bukan suatu yang tercela. Ya. Contoh dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maka negara harus ada sistem perekonomian yang boleh menyimpan pangan. Seperti mimpi seorang raja Mesir, ya, ada 7 sapi kurus-kurus, ada 7 sapi gemuk-gemuk dimakan 7 sapi kurus-kurus. Ya. Di tafsir Nabi Yusuf akan ada 7 musim subur panen, ya, 7 tahun musim subur, 7 tahun musim kemarau. Selama musim subur ini gandum dibiarkan pada apanya? Bulirnya. Tidak dikupas, tidak dituai, tidak ditumbuk jadi tepung agar awet. Jadi pengawet, tempat paling aman untuk mengawetkan adalah bulirnya itu sendiri. Dan teknologi ini sudah digunakan oleh nenek moyang kita. Turungan, simpan di atas. Jagung, apa semacamnya. Begitu dibutuhkan baru ekor peng. Ya, diolah menjadi nasi, jagung dan semacamnya. Sementara ketika diwadai plastik, diwadai sesuatu yang lain, sudah dibuka dari tempatnya, dimakan ulat, dimakan binatang yang justru menghancurkan keberkahan makanan itu sendiri. Nah, ini ada hal-hal yang justru baik untuk dilakukan sebagai strategi penyelamatan pangan, ya, swadaya pangan. Tetapi pada jenis manusia tertentu, karakter-karakter menimbun ini tidak baik, kan? Menyimpan tidak baik. Hanya untuk menguasai, dimiliki oleh segelintir orang, sementara orang banyak dalam kondisi kesulitan. Itulah cara Allah menjelaskan, tidak hanya dengan suatu ujaran penjelasan berupa ayat Al-Quran, tetapi juga dengan tanda-tanda ibrah, pelajaran yang ada di seputar kehidupan kita, sekeliling kita. Keluar mereka minal kuburi, dari alam kubur, lillahil wahidil qahar, untuk menghadap Allah yang Maha Esa, Maha memaksa, Maha perkasa. Wa tara, dan menyaksikan, ya Muhammad, wahai Muhammad, tabsuru, menyaksikan engkau wahai Nabi Muhammad, al mujrimina, kepada orang-orang yang berbuat dosa, al kafirina, orang-orang kafir, yauma idzin, pada hari itu, muqarranin, masydudin, ma'asyayatinihim. Apa muqarranin? Masydud, dikumpulkan dalam rombongan besar, masydudin.
diikat ya, terikat, terbolgor sama rombongan besar setan. Fil asfad, dalam ikatan atau dalam belenggu. Jadi ada belenggu rantai yang terus bersambung. Kalau Anda pernah melihat tahanan di borgol tapi ada rantainya, kemudian nyambung ke napi di belakangnya, di borgol juga ada berapa rombongan itu diborgol secara berantai agar seandainya satu melarikan diri pasti akan harus menggeret temannya, jadi tidak mungkin lari dengan jumlah banyak. Ini diborgol berantai bergelombang, rombongannya masuk dalam neraka semua. Sarabiluhum, sarabil, kumsuhum min qatiran, pakaiannya, gamisnya itu dari apa? Dari bahannya aspal itu apa? Ter ya. Jadi kalau dibakar panas, ngalkal. Seperti apa aspal itu sudah. Li'annahu ablagu, karena itu lebih sangat listi'alin nar, untuk menyalakan api. Wa taghsha ta'lu, tertutup ya. Ta'lu wujuhahumun nar, jadi di atasnya ditutupi wajah-wajah mereka an-nar, oleh neraka. Sudah dikepung neraka, semuanya api, atas bawah dilingkupi api semua. Perutnya sarabil. Sirbalun, sarabil, seluruh pakaian, gamis ya, gamis ini pakaian terusan, atau dirak itu baju besi, biasanya untuk peperangan. Jadi adabnya itu menjadi pakaian, karena bahan pakaiannya bisa sangat mudah untuk leleh karena api. Bayangkan ketika seseorang mengenakan pakaian tekstil yang mudah terbakar, begitu tersulut api, ya maka api itu sangat mudah menempel di tubuhnya. Kalau kemudian pakaiannya itu adalah bahan yang mudah panas seperti ter, kotiran itu, atau disebut tar, cairan berbasis karbon, hidrokarbon ya. Begitu dikena api udah langsung meleleh, melebur orang yang memakainya. Sama halnya dengan orang pakai pakaian berbahan timah misalkan, begitu dipanaskan orang ini, ya sak timah-timahnya panas, akan membakar orang yang memakainya. Liyajziyah, agar memberi balasan ya, membalas. Muta'alliqun bi barazu, ta'alluqnya liyajziyah, idhofahnya itu ta'alluq dengan barazu. Jadi mereka bangkit dari kubur untuk mendapatkan balasan. Siapa yang membalas siksaan itu, membalas kesalahan itu dengan siksaan? Liyajziyah, agar membalas Allah, siapa Allah, kulla nafsin, kepada setiap jiwa, maka kasabat, terhadap apa yang mereka perbuat, min khairin, dari kebaikan, wa syarri, dan keburukan. Ya kalau baik masuk surga,
Kalau buruk masuk neraka. Ini balasannya. Innallaha, sesungguhnya Allah sari'ul hisab, sangat cepat penghitungan amalnya. Yuhasibu, menghitung Allah jami'al khalqi, seluruh makhluk, fi qadr nisfi nahar, dalam ukuran setengah hari, min ayyamid dunia, dari hari dunia. Jadi sangat singkat sekali, setengah hari dunia. Sebanyak-banyaknya makhluk, selesai hitungannya setengah hari dunia. Li haditsin, karena hadis bidzalika yang menerangkan tentang tersebut. Hadza al-Qur'an, Quran ini balaghun, menyampaikan, linnasi, kepada manusia, ai unzila, diturunkan Quran, litablighihim, untuk menyampaikan kepada mereka. Waliyunzaru, dan agar diberi peringatan mereka manusia, bihi, dengan Quran. Waliya'lamu, dan agar mengetahui manusia, bima fihi, terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran, minal hujaji, berupa hujjah-hujjah, argumentasi. Annama hanyalah Allah, ilahun, hanyalah Allah Tuhan, wahidun, Tuhan yang berhak disembah, tunggal, esa, waliyadzakkara, dan hendaklah mengambil peringatan, biidghamita liyatadzakkara, diidghamkan menjadi liyadzakkara, fil asl, pada asalnya, fi dzal, diidghamkan dalam dzal, yatta'id, agar mengambil mau'izah, mengambil pelajaran, nasihat. Siapa? Ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Ashabul uqul, orang yang berakal. Shadaqallahul azim. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.